Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Aqua Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan sedikit share tentang penyebab. Jadi salah satu permasalahan yang menyebabkan mobil Kijang sangat boros dalam konsumsi bahan bakar ya. Nah, jadi salah satu penyebab mobil Kijang boros untuk konsumsi bahan bakarnya ini adalah si piston power jet ini ya. Jadi jika si piston power jet ini sudah tidak berfungsi, artinya dia tetap menonjok si spuyer jet. Nah, kan di sini ada pernya ya. Ada pernya. Nah, bisa diperhatikan di sini untuk si pistonnya ini sudah oblak ya, sudah oblak. Otomatis saat ada pernya di dalam dan kita lakukan penyedotan di lubang ini, si piston ini tidak dapat tertarik ke bawah seperti ini, dikarenakan udara yang menghisap dari sini ini bocor ya, sehingga kevakumannya tidak kuat untuk menarik si piston ini. Nah, mungkin biasanya untuk mengakali si piston yang sudah tidak bisa tertarik ini, sering sekali orang melakukan pemotongan di bagian pernya. Tujuannya agar si per ini menjadi lebih lembut sehingga bisa tertarik kembali. Tetapi menurut saya itu tidak maksimal, karena pasti jika pernya kita buat lunak, untuk ukuran kevakuman juga akan berubah ya, sehingga kurang optimal. Nah, jadi di sini opsinya saya akan mengganti dengan piston jet yang banyak dijual di online juga ya, seperti ini. Ini adalah piston jet buatan ya. Jadi untuk yang buatan ini untuk ukurannya sudah diperbesar untuk mengejar keausan yang di rumah piston ini. Nah, untuk mengganti piston jet ini tidak bisa langsung plug and play ya, karena banyak sekali yang harus kita perhatikan, terutama dari ukuran piston jet ini. Si ukuran piston jet ini sengaja dibuat diameternya lebih besar daripada ukuran aslinya, sehingga menyebabkan si piston ini tidak bisa langsung masuk ke dalam sini. Artinya dia seretnya seperti ini tuh, dia tidak bisa masuk. Nah, jadi kita harus melakukan penghamplasan. Itu yang pertama ya, dari ukuran diameternya ini yang harus kita perkecil ataupun kita sesuaikan dengan rumah pistonnya ini. Yang kedua, dari bentuk ukuran. Kalau kita perhatikan di sini, untuk ukurannya ini tidak sama ya. Mungkin biar lebih jelas saya ukur. Nah, kita menggunakan jangka ukur seperti ini. Kita ukur yang orsinil ya. Untuk yang ukuran orsinil, untuk penonjok batang ukurnya, untuk batang penonjoknya kita lihat di sini ataupun kita ukur. Kita ukur saja, lebih akurat ya kalau kita menggunakan ukuran. Nah, seperti ini. Di sini terbaca 126. Ini yang orsinil. Sekarang kita ukur yang bagian yang kita beli ini. Nah, bisa kita lihat di sini minus 130, karena di sini minus ya, makanya artinya adanya perbedaan. Kalau ini ukurannya 130, sedangkan yang ini ukurannya adalah
127, berarti berbeda 0,3 mili. Nah, 0,3 mili ini akan berpengaruh terhadap daya tonjoknya ya. Artinya lebih pendek yang ini, bisa jadi ini tidak menekan sempurna ke bagian sepuir jetnya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus melakukan penambahan di ujung penonjok ini agar nanti ukurannya bisa sama ya. Nah, nanti kita coba. Mungkin di sini nanti akan saya sordel. Kalau memang bisa menempel, kalaupun tidak menempel ya paling nanti kita beri lem saja. Itu yang pertama ya. Nah, untuk kedua, kita juga ukur kedalaman dari lubang ini. Kita ukur dari kedalaman lubang ini, karena ini juga berpengaruh terhadap kelunakan per ya nantinya. Karena semakin dalam otomatis si per juga akan berubah kelunakannya, karena dia semakin berbeda. Oke, kita ukur di sini. Untuk yang kita beli ukurannya 167. Nah, ukurannya 167. Sedangkan untuk yang aslinya kita ukur juga. Nah, untuk yang aslinya ini ukurannya 169, artinya berbeda 0,2 mili. Kalau untuk ukuran 0,2 mili untuk kekerasan per saya rasa tidak terlalu bermasalah. Selanjutnya kita ukur untuk panjang bodinya. Di sini untuk bodi yang baru ini terukur 149. Sedangkan untuk yang ini dia terukur 144, artinya berbeda 0,5 ya. Nah, jadi untuk yang terlalu berpengaruh yaitu kepanjangan dari penonjok ini ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan yang aslinya. Nah, untuk diameter ini kita bisa melakukan penghamplasan. Mungkin saya akan coba tunjukkan untuk cara penghamplasannya. Jadi untuk menyesuaikan diameter piston ini agar bisa masuk ke sini, di sini saya menggunakan bor. Nah, bor seperti ini kita masukkan ke sini ya. Nah, di sini kan ada ujungnya. Jadi walaupun ujungnya ini masuk ke bor, dia tidak bermasalah. Kita kencangkan untuk kuncian bornya. Nah, seperti ini. Dia renggang ya. Nah, dia renggang. Nah, kalau sudah seperti ini kita siapkan hamplas. Di sini saya menggunakan hamplas ukuran 600. Jadi caranya seperti ini ya. Kita bungkus si piston ini seperti ini. Nah, seperti ini sampai si bagian kelilingnya terbungkus hamplas. Selanjutnya kita putar untuk si bornya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kenapa saya memakai bor ya? Yang pertama, kita lebih mudah dalam melakukan penghamplasannya ya. Jadi kita cukup menahan hamplasnya saja, kita cukup memutarkan bornya. Nah, kenapa tidak saya colokkan saja bornya ya? Pasti kalau kita hidupkan bornya, putarannya akan sangat cepat, serta untuk hasil amplasnya juga nanti akan cepat habis ya. Jadi di sini saya amplas pelan-pelan seperti ini saja. Nah, ini jangan sampai kebablasan ya. Jadi artinya kita hamplas sedikit, lalu kita coba masukkan apakah sudah pas atau memang masih seret ya. Kita coba dulu masukkan. Nah, di sini masih sangat seret, belum bisa masuk.
belum bisa masuk sempurna ya. Nah seperti ini. Untuk bagian bawah dia sudah masuk, tapi bagian atas berbeda. Nah, satu lagi saya lupa ya. Nah jadi untuk ukuran diameter rumah piston ini biasanya berbeda ya, antara ukuran bagian atas dengan ukuran bagian bawah. Nah karena adanya perbedaan, kalau saya perhatikan di sini, untuk bagian bawah ini sudah masuk. Nah sudah sangat pas, tetapi untuk bagian atasnya ini masih terasa seret, artinya belum masuk. Nah berarti kita jangan menghampas keseluruhan ini ya. Ini kan ada 4, karena jika kita menghampas keseluruhan otomatis ini akan terkikis habis ya, rata. Karena memang yang belum masuknya bagian atasnya saja, kita cukup menghampas untuk bagian atas saja. Jadi jangan kita hampas semua ya, karena memang dari diameter rumah pistonnya juga berbeda antara yang bagian atas dan yang bagian dalam. Jadi kita ampas sebelah saja. Ini tujuannya agar si piston ini benar-benar pas untuk bagian atas dan bawah. Kita ampas seperti ini, kita putar-putar sampai nanti si piston ini benar-benar masuk ke rumah pistonnya ya. Jadi kalau seperti ini nantinya rata, walaupun si rumah piston ini sudah tidak rata untuk bagian atas bawahnya. Dengan begini kita bisa membuat si piston ini presisi ke rumah pistonnya. Jadi jangan asal hampas saja. Nah, kita coba dulu apakah sudah bisa masuk atau memang. Nah bisa dilihat di sini sudah bisa masuk ya, seperti ini tuh. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak ya. Nah di sini sudah bisa masuk. Nah tadi kan kita hanya bagian atasnya saja yang kita hampas, tapi di sini sudah sangat presisi sekali. Karena kita menyesuaikan si pistonnya ya. Nah kalau sudah seperti ini kita bisa menghaluskan untuk si pistonnya ini. Nah untuk hampasnya kita pergunakan untuk bagian kertas belakangnya. Tujuannya agar lebih halus. Jadi kita menggosoknya memakai kertas seperti ini. Kalau seperti ini jadinya halus ya untuk hasilnya. Jadi kita hanya menghaluskan hasil ampasan tadi saja. Nah jangan terlalu banyak, yang penting sudah terasa halus. Kita coba. Oke, di sini sudah sangat presisi sekali. Bisa dilihat tidak oblak, presisi. Nanti tinggal kita coba hisap dengan kita memasang pernya. Oke, saya coba pasang pernya dulu. Nah kita coba pasang pernya ya, untuk mengetahui apakah sudah bisa terhisap. Nah untuk informasi, untuk per ini belum sama sekali dipotong ya, masih orisinil bawaannya. Jadi kita coba pasang apakah si piston ini bisa naik turun. Kita pasang penguncinya. Oke, kita baut untuk penguncinya seperti ini. Kita tekan-tekan. Sini lembut ya, artinya tidak seret. Kita coba hisap. Apakah si piston ini dapat terhisap? Nah, bisa kita lihat di sini. Saya hisap.
si piston ini bisa naik turun dengan lembut, karena memang sudah sangat presisi dari ukurannya ini, jadi tidak terjadi kebocoran lagi. Biar lebih jelas saya tunjukkan lagi. Oke, untuk ukuran piston sudah sangat bagus. Kita lepas lagi untuk menyesuaikan panjang dari piston ini sesuai yang aslinya, agar nantinya benar-benar sesuai dengan aslinya untuk ukurannya. Oke, ini sudah aman ya, berarti untuk bagian pistonnya. Selanjutnya saya akan menambah ukuran untuk panjang dari penonjoknya ini. Mungkin saya akan coba dulu memakai sordel. Jika memang tidak nempel, mungkin nanti kita coba memakai lem saja. Nah, untuk besi yang sebelum kita sordel kita bersihkan dulu ya, agar nantinya si timah bisa menempel dengan sempurna. Nah, untuk hasil sordel nanti kita juga perlu merapihkan, artinya kita amplas lagi ya, karena memang di sini terjadi perbedaan ya. Nah, mungkin lebih yakin lagi kita ukur lagi. Di sini 0 ya, kita coba ukur lagi biar lebih yakin saja, agar nantinya benar-benar sesuai untuk panjangnya. Kita ukur, sesuaikan untuk panjangnya. Nah, di sini terbaca ya 28,3 28,3 ya. Sedangkan yang ini (28,8). Jadi memang kurang 0,5. Jadi kita samakan saja nanti panjangnya ya. Oke. Di sini 28,8. Sedangkan yang ini 28,3. Oke, saya akan coba sordel dulu untuk batang penonjoknya. Nah, untuk bagian penonjoknya ini sudah saya berikan sordelan. Alhamdulillah ternyata menempel dengan kuat seperti ini ya. Nah, ini adalah sordelan ya ujungnya. Ini insya Allah sangat kuat sekali. Jadi untuk penambahannya bisa menggunakan lem ataupun yang lainnya. Kita ukur lagi. Tadi 20 berapa ya? 28,8 kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Ini sudah kita ukur ya, pas ya. Nah, udah mentok. Di sini terbaca 28,8. Kita coba ukur yang tadi kita kasih timah sordel. Kita ukur untuk menyamakan. Nah, di sini terlihat 29 ya, artinya lebih sedikit. Nah, untuk lebihnya di sini kita coba amplas saja untuk menyesuaikan sedikit ya, karena memang hanya sedikit sekali. Oke, kita coba ukur lagi, karena ukurannya hanya 0, ya, artinya tipis sekali, hanya 0,2. Nah, ternyata masih belum ya, belum kemakan. Kita amplas lagi. Untuk timah ini memang agak keras ya, beda dengan kuningan, biasanya lebih lunak. Oke, kita ukur lagi apakah sudah sesuai.
Nah, di sini sudah ada penurunan 28,9, berarti sedikit lagi. Kita ukur lagi, jadi jangan sampai kebablasan. Jika memang kebablasan ya kita harus menambah timahnya lagi ya. Nah, di sini sudah sama ya. Ukurannya 28,8. Nah, jadi insya Allah untuk panjangnya ini sudah sama dengan yang aslinya. Nah, lalu yang perlu diperhatikan yang pertama tadi kan untuk diameternya ini sudah sama, untuk penghamplasannya juga seperti tadi caranya, untuk panjangnya juga ini sudah saya sesuaikan. Nah, ini juga yang penting nih, jangan sampai salah ataupun tidak kita kerjakan. Bila kita perhatikan untuk bibir dalamnya ini, untuk yang bawahnya ini dia sedikit miring ya, tetapi untuk yang kita beli ini dia cenderung rata. Artinya ini juga bisa mempengaruhi gerakan per jika kita tidak menghampas untuk linding luar dalamnya, sehingga lebih seperti yang aslinya ya. Jadi kita coba hamplas dulu. Kita menggunakan hamplas agar lebih halus. Namanya ini kan bubutan, artinya masih kasar, pasti tidak dilakukan finishing lagi. Kita coba hamplas saja untuk memperhalus permukaan dinding dalamnya serta untuk ujung luarnya juga, sehingga untuk gerakan per dia bisa halus ataupun tidak nyangkut. Oke, saya rasa sudah cukup. Ini sudah sedikit opal. Oke, untuk bagian dalamnya ini walaupun longgar nggak apa-apa ya, justru lebih bagus karena untuk si per jadi lebih leluasa bergerak. Jadi kita perhalus saja menggunakan hamplas untuk bagian dalamnya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk halusannya. Untuk panjang sudah sesuai, diameter sudah oke, kita pasang saja langsung. Karena memang tadi kita sudah mengetesnya, alhamdulillah sudah berfungsi dengan normal ya untuk si pompa pistonnya ini. Kita coba lagi untuk membuktikan saja ya. Jadi saya harap jangan langsung main pasang saja, karena memang kita niatnya pengen memperbaiki, tapi jika penanganannya yang salah, bukannya malah baik, malah jadi bermasalah nantinya ya. Nah, oke, kita kunci lagi. Jadi untuk si pompa piston ini sangat vital sekali kerjanya, karena ini adalah penyebab utama mobil menjadi sangat boros. Kita hisap. Nah, bisa dilihat ya, bergerak dengan lembut, sangat lembut sekali. Oke, jadi saya rasa sudah sangat standar ya, walaupun tidak standar 100%, tapi minimal kita bisa mengoptimalkan secara bawaannya ya. Karena kenapa bisa menyebabkan boros, karena jika si piston ini tetap menonjok, artinya tidak tertarik seperti ini akan menekan terus si spuyer jet sehingga aliran bahan bakar di spuyer jet tetap bisa mengalir. Seandainya di mobil kita menggunakan spuyer primer ukuran 100 dan ukuran spuyer pilot jet ini ukuran 65, berarti jika si spuyer tetap mengalirkan bahan bakar karena si penonjok ini tetap di bawah, artinya tidak terhisap, sama saja kita menggunakan spuyer dengan ukuran 165 ya, karena ada dua lubang yang mensuplai bahan bakar.
saat kita berkendara, karena sebenarnya untuk si piston jet ini hanya membuka spuyer jet di saat kevakuman mesin lebih rendah. Misal saat kita berkendara melewati jalan tanjakan, otomatis kan kevakuman juga rendah. Lalu saat kita gas spontan juga itu akan membuat kevakuman rendah. Jadi hanya saat itu saja ya yang dibutuhkan penambahan suplai bahan bakar dari spuyer jet. Mungkin seperti itu saja proses penggantian pompa piston jet di mobil Kijang. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.